Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatin Allah ya'ini darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتذكرا وتذكرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Hadratul Syekh Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi thumma ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal Sampai apa kita kemarin? Amanah. Amanah ya. Terus dalil. Wazidduha al-khiyanatu. Lawan dari amanah itu khianat. Khianat itu apa? Tidak dapat dipercaya atau melakukan sesuatu yang haram atau yang makruh. Wa dalilu dzalika wa dalilu ala dzalika ay wujubil amanati lahum, wajibnya sifat amanat bagi para rasul alaihimus salatu wassalam, annahum sungguhnya mereka nabi dan rasul lau khanu apabila mereka itu berkhianat ay khalafu amrallah. Berkhianat itu maksudnya mengingkari perintahnya Allah, tidak sesuai dengan perintahnya Allah, disebut namanya berkhianat. Kamu diperintah, dikasih amanat, terus kamu melanggar atau enggak sesuai sama perintah, namanya khianat.
bi fi'li muharramin au makruhin au khilafil aula li ghairi tasyri', maka apabila Nabi itu melakukan pengkhianatan atau melanggar perintahnya Allah dengan melakukan yang haram atau yang makruh, yang mana hal itu bukanlah sesuatu yang disyariatkan, arti bukan untuk mengambil hikmah untuk menjadi tasrek bagi umat. Apabila sampai terjadi pada mereka melakukan yang haram atau yang makruh atau khilafil aula atau hal-hal yang mengingkari kemuliaan, lakunna ma'murina bimithli dzalika, maka kita semua pun akan diperintahkan mengikuti apa yang dilakukan para rasul. Andai, ini kan andai itu kan nggak terjadi. Seandainya Nabi kok ngelakuin yang haram, ngelakuin yang makruh, yang terjadi apa? Berarti Nabi itu mengingkari perintahnya Allah. Karena Allah nggak pernah merintahin kita ngelakuin yang haram ataupun yang makruh. Kok Nabi ngelakuin yang haram atau yang makruh, maka berarti Nabi itu berkhianat. Lah kalau Nabi itu berkhianat demikian, ngelakuin yang haram atau yang makruh yang bukan tasrek, maka kita pun sebagai umat akan diperintahkan pula mengikuti perjalanan Nabi atau tindak tanduknya Nabi. Andai mereka itu ngelakuin yang haram, kita pun akan ngelakuin yang haram. Kalau mereka ngelakuin yang makruh, kita ngelakuin yang makruh. Kenapa? Karena umat Islam diperintah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ada litasrek segala, gimana maksudnya atasrek? Maksudnya apabila nampak. Ini yang sudah kita bahas kemarin nih. Apabila nampak para nabi, para rasul seperti melakukan yang haram, seperti, atau ngelakuin yang makruh seperti ngelakuin yang makruh, maka ketahuilah bahwa itu dilakukan oleh para nabi bukanlah haram dan bukan makruh, tapi bagi nabi itu wajib. Kok wajib? Kenapa? Karena litasrek, untuk mengajarkan kepada umat. Seperti apa? Kencing berdiri, wudhu 1 kali, apa lagi? Apa lagi? Apabila nampak, gitu loh. Kenapa? Jadi itu fungsinya apa? Litasrek. Dingin Budi. Ya. Ya, enggak, itu tehnya dingin. Oh ya. Lakunna ma'murina bimithli dzalika, maka kita pun pasti diperintahkan untuk melakukan yang seperti apa yang dilakukan Nabi, ay ma yaf'alunahu. Wal muradu bi fi'li ma ya'ummu fi'lil lisan wa wal qaul wa fi'lil qalb. Yang namanya fi'il, perbuatan Nabi, itu maksudnya perbuatan secara umum, baik ucapannya Nabi ataupun tindak tanduknya Nabi ataupun apa yang menjadi keyakinan Nabi. Kan yang namanya amal kita itu kan amal zahir, bentuknya ibadah atau lisan atau hati. Maka tiga-tiganya ini kita mencontoh kepada Nabi.
Nah kalau nyontoh Nabi, mestinya Nabi itu ya bener, nggak pernah khianat, ngelakuinnya nggak pernah lepas daripada wajib dan sunnah, hingga dikatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, ingin dapat ridhanya Allah, ikuti aku. Kan suruh ngikutin, berarti nabinya bener nggak? Kalau nabinya nggak bener, maka kita pun akan ikut nggak bener, gitu loh. Li'anna Allah Ta'ala amarona bitiba'ihim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita untuk mengikuti jejak para nabi fi af'alihim wa aqwalihim wa ahwalihim min ghairi tafsil. Apa yang kita ikuti dari nabi, baik ucapannya, perbuatannya, haliyahnya, tingkah lakunya, min ghairi tafsil, yang mana sikap mereka kita tiru tanpa dengan terperinci. Tanpa terperinci itu maksudnya bukan ngikutin plek persis Nabi, bukan. Kalau Nabi jalan kita jalan, Nabi duduk kita duduk, Nabi minum kita minum, itu ngeledek namanya begitu, bukan ikut yang begitu. Ikut Nabi itu maksudnya cara jalannya kita tiru, gitu loh. Cara makannya kita tiru, cara naik kudanya kita tiru, walaupun bukan barengin Nabi terus, bukan. Makanya ada orang kalau lihat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu apa? Dari mulai cara makannya sama kayak Nabi, cara naik kudanya sama kayak Nabi, sampai cara jalannya sama kayak Nabi. Kenapa? Betul-betul tingkahnya Nabi itu ditiru semua. Hingga orang kalau lihat Sayyidina Abu Bakar ingatnya Nabi, oh, persis Nabi. Sampai ada sahabat saking ikut panutan sama Nabi, ada suatu pohon yang pohon itu cabangnya rendah gitu loh. Kalau Nabi lewat situ pasti Nabi nunduk. Ada sahabat yang kalau lewat situ nggak usah nunduk, nggak kena kepalanya, tetap nunduk. Kata yang lain, ente kan nggak kena, tapi Nabi nunduk, jadi saya ikut nunduk. Nah, gimana? Itu sahabat begitu juga, lihat. Walaupun dia kalau nggak nunduk nggak kena, tapi karena Nabi kalau lewat situ kepalanya nunduk, maka dia juga nunduk. Itu bentuk sahabat tidak pernah meninggalkan yang dikerjakan Nabi. Jadi kalau dia lihat Nabi begini diikutin, diikutin. Sampai ada sahabat pernah dikasih suguhan makanan semangka. Kamu tahu semangka? Semongko. Sampai mereka itu sahabat nggak mau makan semangka. Tanya kenapa? Karena saya nggak pernah lihat Nabi makan semangka. Jadi saya nggak tahu caranya makan Nabi gimana. Ya. Jadi mulai cara duduknya, cara jalannya, cara gaulnya, cara tingkahnya apa aja selalu ditiru sama sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau makan kurma gimana, Nabi kalau makan pisang gimana, Nabi kalau makan buah gimana, kalau makan nasi itu diliatin. Oh gitu caranya. Ntar dia pulang praktek gitu loh. Oh Nabi kalau minum begitu caranya. Oh ntar pulang praktek. Oh Nabi kalau makan pakainya 3 jari. Itu kalau makannya apa? Makan apa? Roti. Lu makan nasi pakai kuah 3 jari, kapan kelarnya lu? Lah iya dong, kalau makan roti 3 jari, roti 4 gimana ini repot. Roti 3 jari. Nah kalau makan nasi, kalau nasinya kering bisa 3 jari. Lah udah nasi basah 3 jari. Lu ambil mangkoknya, lu uyup, cepet tuh.
Jadi apa yang jadi tingkahnya Nabi, maka itu menjadi dasar apa yang diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Sampai diceritakan pada kejadian yang lain, banyak yang Nabi lakukan, banyak perintah-perintah Nabi tidak dikerjakan oleh sahabat. Nabi perintah, sahabat begini ya, diem aja sahabat. Sahabat begini, diem. Kenapa? Karena Nabi belum nyontohin. Ketika belum ada contoh dari Nabi, mereka nggak akan melakukannya. Bukan mereka nggak mau, tapi nggak tahu cara yang terbaiknya gimana, gitu loh. Sampai mereka melihat Nabi mencontohkannya. Kan bisa saja pakai apa? Suara. Umpamanya Nabi itu dari bangsa malaikat. Bisa nggak ngasih contoh? Bisa nggak? Umpama Nabi dari bangsa malaikat. Kalau nyontohin sholat ya mungkin bisa. Kalau nyontohin makan, bisa nggak? Ya nggak bisa, malaikat nggak makan gimana sih? Nyontohin kawin, malaikat nggak kawin. Mau nyontohin sakit, nggak sakit. Makanya contoh atau Nabi yang sempurna untuk kita ya dari bangsa manusia. Kenapa? Karena dia bisa mencontohkan sesuatu secara sempurna kepada kita. Lah kan bisa aja contoh itu pakainya teori, nggak usah pakai praktek. Malaikat bisa ngasih teori, nih caranya makan begini ya, begini. Kalau orang sakit cara sholatnya begini. Ya bisa aja dikasih teori, tapi tidak sempurna. Yang sempurna adalah dipraktekkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal muradu bi fi'li ma ya'mu fi'l lisan wa al-qaulu wa fi'l al-qalbi. Yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah segala perbuatan yang mencakup perbuatan lisan ataupun perbuatan qalbi. Lianna Allah Ta'ala amarna bi tibai bi af'alihim wa aqwalihim wa ahwalihim min ghairi tafsil wa ada ma thabata ikhtisasuhum bihi wa ma adal amurul jabaliyah kal qiyam wal qu'ud wal mashi fa inna lam nu'maru bitiba'i fi dzalika. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jejak langkahnya mereka, baik dalam perbuatannya, ucapannya maupun sikap mereka tanpa secara terperinci. Selain apa yang sudah menjadi tetap bagi kekhususan mereka. Kalau yang khusus buat mereka, khusus ya kamu nggak bisa niru-niru gitu loh. Lain lagi sama yang umum bisa ditiru. Kalau khusus bagi Nabi kayak apa? Kawin lebih dari 4, kamu nggak bisa niru. Kok ada orang kaya pakai raya namanya, istrinya kok 5. Itu haramnya pakai eho, haram, rom. Nggak ada urusannya, nggak ada. Kenapa? Kok Nabi aja lebih haram. Saya kan duitnya banyak, hatta duit kamu sedunia. Hukumnya haram. Bukan masalah nggak sanggup nafai, bukan masalah. Kenapa? Itu kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa kamu tiru, nggak bisa.
Kamu boleh kawin 5 kali, boleh 7 kali, boleh, tapi istrinya harus tetap 4 gitu loh. Dikawin 1, 4, selesai. Kok pengen kawin lagi, cerai 1, kawin lagi 1. Jadi nggak boleh, ini yang 4 ini masih Bib, saya cintai semua, Bib, saya mau nambah lagi, Bib. Ya nggak boleh, harus kamu ceraikan 1. Ada sekarang menjadi kebanggaan ya, bangga istrinya 20 orang kaya, istrinya. Hukumnya apa? Haram. Selain yang sudah menjadi tetap kekhususan bagi Nabi, dan selain masalah-masalah yang menjadi karakteristik Nabi. Kalau karakternya Nabi ya nggak boleh kamu tiru. Karakter itu yang sudah jadi khasnya Nabi. Kalau caranya Nabi naik kuda, dari sebelah kiri naik ke kanan dulu. Jadi sunnah itu semua dipraktekkan oleh sahabat. Kan kalau Nabi itu nyontoin sesuatu, maka yang dikerjakan Nabi akan jadi sunnah kalau kita ikuti. Apabila sesuatu itu yang bukan khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, caranya makan, cara duduknya Nabi, maka sungguhnya kita tidak diperintahkan untuk mengikuti mereka di dalam hal-hal semacam itu. Maksudnya kalau Nabi duduk, kita ikut duduk, Nabi berdiri ikut berdiri, Nabi jalan ikut jalan, ya nggak begitu, ribet nanti kalau begitu. Kayak barisan bebek akhirnya, depannya duduk semuanya, duduk, berdiri semua, nggak begitu. Kita disuruh melihat apa yang menjadi tingkahnya Nabi yang menjadi bentuk kesunahan, maka kita diperintah mengikuti kesunahan tersebut. Wala yasihu anu'mara bi muharramin aw makruhin, dan tidak benar bila kita diperintahkan melakukan perkara yang haram atau yang makruh. Nabinya nggak pernah ngelakuin. Loh, kalau Nabi pernah ngelakuin gimana? Berarti kita diperintahkan dong ngelakuin yang haram dan yang makruh. Allah nggak pernah sekalipun dalam Al-Quran merintahin kita yang haram atau yang makruh. Hingga dari mana kita mau ngelakuin yang haram atau yang makruh? Nggak ada perintahnya. Nabi kan ngerjain. Nabi tidak pernah ngerjain yang haram atau yang makruh. Loh, itu kelihatannya seperti haram, hanya kelihatannya gitu loh. Bukan kenyataannya itu haram atau makruh. Kalau kenyataannya yang dihukumi Nabi betul-betul dihukumi Nabi telah ngelakuin yang haram atau telah ngelakuin yang makruh, maka berarti kita pun akan diperintah mengikuti yang haram dan yang makruh yang dikerjakan oleh Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tapi diperintahnya kita melakukan yang haram atau yang makruh itu mustahil. Ai khilafil aula li anna Allah ta'ala la ya'muru bil fahsya. Ayatnya mana? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk melakukan hal yang jelek. Yang jelek itu apa? Haram atau makruh. Fata'ayyana annahum la yaf'aluna illa ta'ata imma wajibatan aw mandubatan. Maka jelaslah bahwa sungguhnya mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak pernah melakukan sesuatu amal baik lisan, i'tiqad, perbuatan, kecuali yang mereka kerjakan itu sunnah dan wajib. Jadi putaran amalnya Nabi sunnah, terus wajib, terus sunnah, wajib, wajib, sunnah, sunnah, wajib, terus berputar hanya dua itu, dairatun minal wajib wa sunnah.
Fala takunu af'aluhum muharramatan au makruhatan, maka tidak pernah terjadi perbuatan mereka itu melakukan perbuatan yang haram atau yang makruh. Bahkan wala khilafal aula, bahkan perkara yang rendah yang menyalahi kemuliaan pun tidak pernah dilakukan oleh para nabi. Fa'af'aluhum da'iratun bainal wajibi wal mandubi, maka perbuatan mereka kerjakan seputar wajib dan sunnah. Ini yang harus kita tiru itu. Kalau udah wajib, selesai wajib, cari lagi apa nih? Oh, wajib lagi. Atau udah wajib selesai, oh sunnah. Sunnah udah kelar, apalagi ini cari sunnah lagi terus. Karena kalau kamu nggak mau mencari yang wajib dan yang sunnah, pasti kamu terkena 3 hal: haram, makruh, mubah atau khilaful aula. Wala yadkhuluhal mubah, dan tidak pernah masuk perkara yang mubah. Nabi nggak pernah ngerjain perkara yang mubah. Contohnya mubah apa? Contohnya perkara yang mubah apa? Mubah itu apa? Bukan wajib, bukan sunnah, bukan haram, bukan makruh, mubah. Contohnya apa? Makan. Makan hukumnya apa? Taunya mubah gimana ente? Kan Habib baru ngomong. Makanya ya. Kalau ada perbuatan dikatakan wajib, itu berarti ada waktu tertentu untuk mengerjakannya. Kalau makan ada waktunya. Saya nanya, kalau makan ada waktu tertentunya enggak? Jam berapa wajibnya? Wajib. Jam berapa wajibnya? Jam berapa wajib makan kamu? Wajib makan. Kalau enggak dosa. Saya nanya, yang mewajibkan kamu makan jam 12 siapa? Perut kamu. Oh, bukan Nabi kan? Berarti hukumnya makan jam 12 apa? Jam 2 malam, jam 7 pagi, jam 3 sore. Berarti makan itu enggak ada kewajibannya. Kalau sesuatu yang ada kewajiban waktunya, itu baru perkara yang wajib. Apalagi contohnya mubah. Minum. Apalagi? Kerja. Ini kok ngerokok? Rokok dilarang dong. Apalagi? Apalagi? Jalan, mandi, tidur. Nah, Nabi nggak pernah ngerjain itu semua. Kan mubah. Nabi tidak pernah ngerjain yang mubah. Haram enggak, makruh enggak, mubah juga enggak.
wala yadkhuluhal mubah li'annahum idza fa'aluhu yakunu li bayanil jawaz wa tasyri'i wa imma wajibun au mandubun. Kalau sampai Nabi mengerjakan yang mubah, berarti itu untuk menjelaskan kepada umat bahwa hal itu boleh dilakukan oleh umat. Dan kalau itu dikerjakan Nabi, tidak pernah yang mubah itu statusnya tetap mubah, nggak pernah. Pasti statusnya sudah naik jadi wajib atau sunnah. Kawin hukumnya apa? Mubah. Kawin itu hukumnya mubah. Umur berapa kamu harus kawin? Harus. Enggak. Perintah agama umur berapa kamu kawin? Bebas, mau umur 100 tahun, mau 150 tahun, mau umur 300 tahun, enggak ada perintah orang kawin 25 tahun. Itu sunnahnya Nabi. Kalau sampai Nabi ngerjain yang mubah, maka akan meningkat menjadi sunnah atau wajib. Nabi kalau makan, kalau sudah lapar baru makan. Tandanya apa? Makannya jadi wajib. Untuk apa? Mencukupi kebutuhan dirinya. Kalau kamu sudah makan, terus ngemil, makan lagi, hukumnya apa? Mubah, sunnah. Sunnah siapa? Hah? Kamu ngemil, ngambil toples yang gedenya seember tuh, kamu pangkul lihat TV. Hukumnya apa itu? Sunnah siapa? Sunnah Pak Oga. Hukumnya apa? Itu Nabi nggak pernah begitu, gitu loh. Kalau ada satu perbuatan Nabi kerjakan, maka itu sudah meningkat jadi sunnah atau wajib. Kawin, kapan kawin wajib? Kalau sudah nggak bisa kamu ikat lagi tuh, udah kemana-mana, nah wajib tuh. Rantai. Nah, kalau sampai kamu nggak kawin akan ngelakuin haram, maka wajib kawinnya. Selagi kamu masih bisa menahan, kawinnya bukan wajib. Ada lagi kawin yang sunnah, meningkat namanya. Kenapa? Mau cari pahala, mau meningkatkan kemuliaan, mau mendidik yang lain. Jadi sunnah kawinnya. Tujuannya punya tujuan yang lain, bukan hanya ngurusin syahwat, tapi sudah mau ngurusin yang lain selain syahwat, namanya sunnah. Makan ya begitu. Kerja, kapan kerja itu wajib? Kalau kamu sudah punya kemampuan. Kamu kalau nggak kerja akan minta-minta, maka kamu harus kerja agar kamu nggak minta-minta. Ini bentuk yang dikerjakan Nabi, tidak pernah ngerjain yang mubah. Apabila ada perkara mubah Nabi kerjakan untuk menjelaskan bahwa umat boleh melakukan hal itu. Dan apabila itu dikerjakan Nabi, pasti nilainya sudah meningkat jadi wajib atau sunnah. Wa hadzal hujjatu sam'iyah. Dan alasan ini berdasarkan kepada berita wahyu ay syar'iyyah wa in kana ala suratid dalil aqliyah, meskipun alasan tersebut termasuk dalil-dalil akli, tapi bentuk perbuatan Nabi kita dapat dari syar'i.
ceritanya sahabat, asarnya sahabat, maka dari situ kita dapat perbuatan Nabi dan kita gunakan, kita rangkai pakai dalil akli untuk menemukan bahwa Nabi mustahil khianat, wajib amanah. Li'ana dalilal mulazamati syar'iyyun, karena sesungguhnya dalilnya yang melazimi dengan hukum, sedangkan dalil yang melazimkan adalah bersifat hukum syar'i. Wa qauluhu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni wa ana butlanat tali bidalil syar'i. Wa qauluhu ta'ala innallaha la ya'murukum bil fahsya. Jadi dalilnya pakai dalil qiyas, diambil dari qiyas syar'i. Apabila Nabi itu melakukan yang haram atau yang makruh, maka kita pun akan diperintah ngelakuin yang haram dan yang makruh. Tapi adanya kita diperintah itu batal, sebab Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nanti dari arah ini kita harus ikut kepada Nabi, karena Allah yang merintahin kita ikut sama Nabi. Apapun yang Nabi kerjakan kita diperintah ikut. Lah mungkin nggak Nabi ngerjain yang haram dan yang makruh? Oh nggak mungkin. Mana nggak mungkinnya? Nggak mungkinnya dengan ayat yang lain. Allah berfirman, innallaha la ya'muru bil fahsya. Ini mengkaitkan. Jadi apabila Nabi itu maksiat, ini hukumnya batal. Maka dikatakan wa anna butlana tali, kaitannya akan jadi batal kalau sampai dikatakan Nabi ngelakuin yang haram atau yang makruh. Bi khilafil hujjati ala wujubi sidqihim wa innahum aqliyatun. Beda dengan dalilnya sifat sidik, maka itu murni menggunakan qiyas akliyah. Walidha qala Sanusi, maka dari arah itulah berkata Imam As-Sanusi rahimahullah, wa yastahilu alaihim al-kidbu aklan wal ma'asi syar'an. Maka Imam Sanusi dalam kitabnya mengatakan, maka wajib, kata Imam Sanusi, maka mustahil bagi para nabi itu berbohong. Wajib nabi itu sidik. Wajibnya sidik, mustahilnya bohong menggunakan dalil akli. Dan mustahilnya nabi maksiat menggunakan dalil syar'i. Jadi dalil sidik pakai dalil akli, dalil amanah pakai dalil syar'i. Yang ke depan tinggal kita sambung dalil yang sifat yang berikutnya, yaitu sifat tabligh insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.